Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Tiara Primadani Putri. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat selalu ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Nah, setelah itu kalian mengambil buku dan penanya untuk mencatat materi yang sudah saya sampaikan. Nah, kali ini kita belajar IPS bab 2, yaitu mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Subbabnya yaitu interaksi sosial. Oke, selanjutnya yaitu kita belajar mengenai pengertian dan syarat interaksi sosial. Nah, manusia disebut makhluk sosial karena manusia memiliki gregariusness, yaitu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Kemudian interaksi sosial adalah hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Kemudian ada proses interaksi sosial terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan syarat interaksi sosial. Nah, ingat syarat interaksi sosial yaitu ada kontak sosial dan komunikasi. Nah, ingat ya, syarat interaksi sosial ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Oke. Kemudian ada 4 faktor yang mempengaruhi proses interaksi sosial. 1, yaitu ada imitasi. Imitasi yaitu seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Ingat, imitasi itu seorang itu mencontoh orang lain. Oke. Kemudian sugesti. Sugesti yaitu mendapat pengaruh yang dapat menggetarkan hati orang. Ingat, sugesti itu pengaruh yang dapat menggetarkan hati orang. Oke, kemudian ada identifikasi. Identifikasi yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Identifikasi itu yaitu seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu ada simpati. Simpati yaitu kemampuan untuk merasakan keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dialami atau diderita orang lain. Itu simpati itu ingat merasakan keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami orang lain. Oke, selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial itu ada jumlah pelaku 2 orang atau lebih, berlangsung secara timbal balik, adanya komunikasi antar pelaku dan adanya tujuan tertentu. Nah, semua ini itu masuk ke ciri-ciri interaksi sosial. Oke, kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada 2, yaitu proses asosiatif. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Nah, proses asosiatif itu ada 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama yaitu usaha bersama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Untuk akomodasi yaitu cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya.
Yang nomor 3, asimilasi, yaitu cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan pikiran dan pendapat. Oke, selanjutnya yaitu proses yang disosiatif. Proses disosiatif terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan meregangkan solidaritas kelompok. Nah, ada 3 bentuk proses disosiatif. 1. Kompetisi atau persaingan. 2. Kontravensi. Yang ketiga, pertentangan. Untuk kompetisi atau persaingan yaitu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Untuk kontravensi yaitu perasaan tidak suka atau kebencian atau keraguan yang disembunyikan terhadap kepribadian orang. Untuk pertentangan yaitu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa untuk mencatat materi yang sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.